si anjing ngocok sampai mati. Oke, lanjut. Ini si printer sama si software udah connect. Di sini ada statusnya ready. Terus kita buka ya, Vision Printer. Nah ini udah ada beberapa sih kemarin ngetes. Jadi kita mau ngetes pola gambar. Ini aja ya. Gaji. Ini gambar kunci. Jadi fungsinya si ada ini. Ya. Nah, jadi fungsinya si scanner kamera itu ada di sebelah sini. Fungsinya itu dia kita mau nge-print apapun, kita letakin aja, kita taruh aja, nanti dia akan membaca, akan nge-scan, terus dia nge-print otomatis posisinya sesuai sama si pola si bahan yang mau dicetak ya. Misalnya gini ya. Gimana? Ngekennya lumayan sih, ya dia gerak si bed itu dari ujung ke ujung. Ya itu full size. Nanti mau buat tes sih, kalau parameternya mungkin diubah bisa nggak? Jadi kalau bisa kita naruh cuma setengahnya, ya kita scan setengah aja, nggak usah sampai full. Ini bagusnya biasanya untuk ngeprint yang kecil-kecil kayak gini, terus banyak. Kalau untuk yang ngeprint cuma per biji ya lebih baik, nggak usah pakai kamera, juga bisa aja tinggal kita taruh, susun gitu. Oke, kita lanjut sekarang, kita buat dari awal. Nah, ini kan softwarenya mati. Ini kan softwarenya itu dua-duanya kebetulan udah dikalibrasi kemarin. Ini tinggal pakai aja. Untuk kalibrasinya segala macam sebenarnya ada di sini, terus ada settingan lagi di sebelah sini lagi. Jadi di sini ada parameternya lagi. Itu nanti ada keterangannya apa aja yang harus dirubah, apa aja namanya itu tidak ada. Ini kita mau buat yang baru. Sekarang kita create dulu. Kita mau nyetak itu gambar. Oke, misalnya gambaran ini, lagi open, kita namain misalnya kita sempat confirm. Diusahakan file yang kita mau cetak nanti itu udah dibikin spot color. Jadi spot buat varnishnya, spot putihnya itu udah dimasukin semua. Jadi nanti dia otomatis kayak autofill si gambarnya ke hasil scan dengan include sama spot colornya. Ini untuk settingan kameranya, settingan kameranya, scannernya. Nah untuk pertama kali mau scan, kita itu scan bisa tinggal klik kayak gitu, scan. Nah dia nanti akan gerak dulu ke ujung, nanti sampai ujung lagi baru detect. Awas Andre, ketabrak tuh. Delay.
besar Apa lu? lebih enak manual ya. Oh ya, jangan lupa tadi lupa ini cek ketinggian si spring head sama si akrilik si bahannya. Ini kebetulan udah di setting ketinggiannya sih. Oke. Nah, dia sini udah kebaca nih hasil scannernya. Kalau udah, ini kita lanjut ke draw rectangle. Draw rectangle itu kita mau nandain nanti kita mau masukin gambarnya. Kalau udah di select kayak gini, dia diklik kanan sekali. Nah, dia ke zoom. Habis itu kita di sini ada draw rectangle lagi, kita select lagi yang mana yang mau dibikin konturnya. Yang apa namanya biar terdetek. Oke. Kalau udah, klik kanan lagi sekali. Nah, ini ada kan kelihatan hijau-hijau. Kelihatan nggak di sana? Nah, ini hijau-hijau ini dia udah kedetek. Sebenarnya nggak mesti kotak begini juga. Dia sebenarnya nge-detect itu shape, bentuk lah. Jadi nanti dia nyari bentuk yang sama atau enggak yang mungkin ada shadow yang sama atau ada salah satu penanda yang sama, itu dia nanti dia bisa membaca. Kebetulan ini akriliknya putih, agak gampang sih. Terus di sini juga ada juga selain union, ini ada intersection sama difference. Ini yang kepake biasanya union sama difference. Intersection sih gue belum pakai. Ya kalau difference ini ibaratnya buat unselect. Misalnya nih yang bulat-bulat hitam ini kebaca. Tes dulu ya. Kebetulan nggak kebaca. Kalau selain dia itu bisa dihilangin pakai itu. Jadi ibaratnya buat deselect. Ini komen ini baca nih. Kalau Jadi kalau di cutting itu ada namanya apa ya, threshold gitulah. Ini nggak kebaca kebetulan yang hitam-hitamnya, bagus lah. Oke. Ini udah kebaca hijau-hijaunya. Kalau udah, ini kita lanjut ke parameter setting. Jadi ngikutin stepnya dari atas ke bawah aja urutan. Nah kalau udah, klik find, nanti dia otomatis nyari. Nah, mungkin udah kelihatan tuh. Dari semuanya udah ada hijau-hijaunya kan. Nah kalau udah ada hijau-hijaunya kayak gini, dia udah semuanya itu udah kebaca. Mungkin nanti kalau misalnya naruhnya banyak sampai full meja, ada kemungkinan ya ada 1-2 yang nggak kebaca, itu mah normal ya. Mungkin aja si barang yang bercetak ada cacatnya sedikit gitu, atau enggak ya ada apa ya, kayak kena bayangan atau cahaya dari lampu belakang atau lampu mana gitu, itu bisa juga. Oke, ini udah. Yang penting kalau udah di scan itu si yang mau dicetak itu jangan digeser-geser lagi. Kalau digeser nanti pas saat kita ngeprint nyetak ya itu nggak geser juga gitu. Kalau udah parameter udah diklik find udah oke, kita masuk ke alignment setting. Nah alignment setting ini kita buat naruh nempatin si gambar itu nanti mau di mana. Kebetulan di sini ada alignment namanya, ini kita bisa rubah-rubah. Oh, auto alignment. Nah ini udah. Ini bisa kita lihat juga. Ini kan cuma konturnya doang. Ini kita bisa lihat, kita apa namanya, lihat gambarnya, kita mau ngepasin. Ini kalau kita geser bisa. Kalau gesernya terlalu lambat, ini bisa apa namanya seperti ya, scale-nya lebih besar, jadi dia pergeserannya lebih banyak. Nah, gini. Stack-nya berapa jauh? Oke, kita setting segini. Ini buat rotate juga sama. Kalau misalnya kita muternya ke kecilan atau kebesaran bisa dirubah di sini scale-nya.
Nah ini buat scale ukuran kita mau besarin atau kecilin. Oke, kalau udah kita langsung save model. Oke, udah save model itu ya bentuk ini, pola si gancinya itu yang jadi patokan nanti itu udah di save. Jadi nanti dia kalau udah ke scan otomatis, kalau udah auto nanti dia gambarnya otomatis sesuai kayak gitu. Kalau udah kita lanjut ke production view. Nah di sini yang tadi itu kan sudah ke scan ya, udah ke itu semua. Nah ini kita mau jadiin kita satuin semuanya. Bisa scan ulang atau tadi kan awalnya kita udah scan tuh, udah scan duluan di awal, itu bisa kita import. Nah ini dia, ini hasil scanner yang sebelumnya. Di sini ada sesuai tanggal dan jam. Ini hasil scanner yang tadi, yang barusan. Nah ini yang hijau-hijau ini gambar yang mau dicetak yang ini. Dia udah masuk kan, semuanya udah kebaca. Kalau sudah kebaca, baru kita save image. Save image itu nanti dia filenya formatnya TIFF. Jadi dia ukuran filenya itu 60x90, seukuran si bednya. Ini kita simpen di C. Oke. Save. Jadi biar nggak ngebingungin penamaan filenya, nanti dia diotomatisin aja, otomatisin sesuai tanggal dan jam saat ini, saat terakhir kali scan. Oke, ini udah selesai, simpen filenya, baru kita lanjut ke software ripping. Jadi prosesnya nggak kayak scan terus langsung print, enggak, tetap ada proses ripping juga, masuk ke software ripping juga. Kirain malah in ripping duluan terus nanti baru scan dulu. Enggak. Nah yang kita masukin yang ini. Tadi kan ini hasil scan-nya. Nah yang ini itu hasil generate-nya dari scannernya. Jadi dari gambar yang udah kita mau cetak dimasukin ke hasil scan. Oke, lanjut. Ini di Jadi ripping. hasil scan itu sebenarnya bikin kayak ini ya Bang, kayak gambar baru gitu. Iya, posisi-posisi. Betul. Nah, ini settingannya kita pakai 6 pas. Itu ini. Belum diklik. Berarti nggak bisa main copy dong. Main copy nggak bisa. Udah. Oke. Kali ripping terus kita naruh bebas gitu nggak bisa ya, berarti naruh bebas scan ripping lagi. Oke. Nah kalau untuk si Scapa itu penamaan layer spot color itu bukan spot white atau spot ini ya, bukan spot white atau spot varnish, tapi dia nama ini spot underscore 1, spot underscore 2. Spot 1 itu putih, spot 2 itu varnish. Sebenarnya softwarenya bisa aja sih dirubah, request ke Liu gitu. Jadi udah jangan pakai spot 1, spot 2. Mungkin yang lain kalau kayak udah kan di sana kan kebanyakan mesin outdoor ya, Dak. Cek kuda. Masih hidup, Dak? Nah, Betul. Pak Tony, ntar beli Pak Tony. di sana kan kebanyakan mesin outdoor ya. Kalau yang mesin pakai spot color kayak gini kan jarang, tapi bisa kan bikin spot color gitu, ngatur-ngaturnya. Bisa nggak, Dak? Ya, ntar tinggal itu aja. Bisa. Nah, desainernya aja dari sono. Oke, terus satu lagi. Kemarin sih temuan pas gua ngetes, ternyata ini kan bednya ukurannya 60x90 ya. Kalau kita setting di sini yang 60-90 itu ada yang ke crop di otomatis karena filenya ke generate itu ukurannya ada lebih tuh 0,01 cm. 0,001. Nah, ini pengaruh nih, jadi dia kepotong.
Jadi saat kita print, dia seakan-akan kayaknya ngegeser. Gitu, ngegeser. Jadi dia kalibrasi kayak gimana pun kayaknya nggak bagus aja itu, nggak bisa. Ternyata kesalahannya ada di sini. Jadi ukurannya kalau bisa dibesarin aja. 1 cm juga nggak masalah. Karena di sini filenya ke generate-nya itu lebih 0,01, sedikit banget padahal. Oke, kalau udah tapi yang itu kurang, lebarnya berkurang. Enggak, sama aja tetap. Filenya juga harus bulan. Ya itu mah nggak masalah kalau itu. Ke samping kiri mah nggak terlalu masalah, sedikit. Yang jadi patokan itu kan yang ke arah nolnya, misalnya dari atas ke bawah. Yang sampingnya mungkin ke cropnya di sebelah kanan, atau ya kalau sampingnya ke cropnya di sebelah kanan itu yang ngaruh. Kalau ke cropnya di sebelah kiri itu nggak apa-apa. Nah, kita save. Aja ikut. Ngapa lu Andre? Salah aja lu. Dia ngerippingnya rada lama karena memang ukurannya besar filenya. Oke, lanjut kita ke software printnya. Kita add atau enggak kita bisa open dari folder samping juga bisa. Nah, saat ngeprint juga ini marginnya itu wajib di 0 dan Y nya juga wajib dicentang. Kalau misalnya nggak dicentang, kalau kayak mesin Veno atau mesin yang lain gitu, yang flatbed lain-lain itu, dia langsung print. Jadi si mejanya itu dia nggak maju lagi atau nggak ke reset. Kalau di checklist itu ke reset ya. Tuh, kalau tanpa di checklist, posisi si bednya itu lagi ada di tengah, dia itu langsung nyetak aja, langsung ngeprint. Jadi posisinya jadi nanti nggak sesuai. Makanya ini checklist dan posisinya harus di 0 dan 0. Kenapa 0 sama 0? Nah iya, karena filenya ukurannya 60-90 itu, jadi memang dia titik patokannya itu di 00. Jangan bukan begitu. Oke, kita lanjut, kita print. Ya, ini ngeprintnya pakai HANBD. Kayaknya cleaningnya belum bersih. Bisa dikit ya? Berapa tadi Pak? Ya. Gimana Mas?
Kalau akrilik transparan agak susah ya berarti ya. Bisa kok, bisa kemarin udah bisa. Tapi ini agak lumayan ya. Jangan dibuka, tutupnya sebelah. Kalau yang ini paling yang warnanya hampir mendekati kayak kayak gitu kali ya. Nggak bisa buat banget. Ya, sama kemarin yang rada susah itu ya. Dia kemarin ngetes ini. Nah, ngetes susi ini kemarin sedikit rada susah. Pertama, dia itu yang rada susah itu biasanya yang bahannya reflektif. Oh, Mantun, mantap betul. Nah, nggak boleh. ini kan reflektif juga. Dia cenderung lebih nyerap dibanding yang metal. Metal ya. Ini metal. Ini kemarin Astagfirullahaladzim, fotografer kemana ini? kemarin saat scan, pernah. kalau posisinya semua kayak begini, ini kan serat-serat besinya sama tuh, itu kebacanya semua sama warnanya. Tapi kalau kita miring kayak gini, karena serat-serat besinya beda, jadi yang ini kebaca lebih gelap, yang ini lebih terang. Itu jadinya saat scan, saat kalau mau matching si gambar, dia kebaca cuma yang posisi berdiri doang gitu, atau enggak posisi yang potret doang gitu, yang landscape doang. Ketinggian ngaruh nggak ya? Ketinggian. Ketinggiannya ngaruh nggak? Ketinggian ya pasti tetap ngaruh juga kalau ketinggian. Jadi ya kalau bisa si bahannya itu ya harus di setting dulu. Mendekati ke kamera gitu ya? Iya. Sorry, bukan kameranya dong. Ketinggian keperingat dulu dong. Kalau ketinggian keperingat udah oke, baru setting si scanner. Cuma scanner kamera itu dari pabrik udah di setting sih. Jadi minim lah kita buat ngatur-ngatur di sana. Iya, print full Bang, berapa? Nah, ini kan dia nge-print full karena tadi ukurannya 69 dulu, ini di cancel aja. Atau kalau mau saat ngeliping bisa juga di crop. Di crop. Kalau nggak mau sampai full, di crop. Bisa menghemat waktu ripping juga kan? Iya. Kalau full gitu kan Di crop, di cropnya dari atas ya, nggak boleh dari bawah ya. Kalau dari bawah malah ngaco. Ya. Pokoknya berarti nggak boleh bergeser kan? Iya, maksudnya intinya ini nggak boleh bergeser. Itu hasil aja nanti. Nah, untuk bahan yang reflektif tuh nggak kalau ini gimana?